Shalom. Saya berharap kabar kita adalah kabar sukacita di dalam kasih Kristus. Sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman ini. Dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi ketika Yesus dibaptis, dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dan Yohanes berkata, "Bagaimana mungkin aku membaptis engkau? Aku tidak layak untuk membaptismu. Membuka tali kasutmu pun aku tidak layak." Tapi Yesus mengatakan, demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kehendak Tuhan bagi Kristus adalah, kehendak Bapa bagi dia adalah untuk menebus kita manusia, untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, untuk menyelesaikan penebusan sampai mati di kayu salib. Dan itu sudah diawali ketika Yesus dibaptis, di mana Yesus berkata kepada Yohanes, demikianlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Karena ketika dia dibaptis, itu adalah gambaran kematian. Ya, lalu Yesus dibaptis, dia menggenapkan seluruh kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia melakukan seluruh kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang tidak bisa dilakukan oleh saudara dan saya, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia pun, maka terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi saudaraku, usaha manusia, orang-orang agamawi berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan dari dirinya sendiri untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi tidak akan pernah bisa. Kita tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan dari diri kita sendiri. Kalau memang itu bisa, Yesus tidak perlu melakukan semua kehendak Tuhan, dan dia tidak perlu mati di kayu salib untuk kita. Ini kebenarannya. Biarkan pewahyuan ini kita tangkap. Sehingga apa kata Bapa kepada dia, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi Yesus adalah anak yang dikasihi. Kepada Yesuslah Bapa berkenan. Supaya saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara harus menerima Yesus. Saudara harus menerima Yesus dalam hidup saudara. Maka kita menjadi orang yang dikasihi. Saudara harus menerima korban Kristus yang sudah melakukan seluruh kehendak Bapa, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pendeta, oleh seorang nabi, oleh seorang raja, oleh seorang imam, oleh siapapun di dunia ini. Hanya Yesus. Ketika kita menerima korban Kristus itu sebagai anugerah kasih karunia, maka Tuhan berkenan kepada kita. Yesus tinggal di dalam kita, maka kita adalah orang dikasihi Tuhan. Karena Kristus tinggal di dalam kita, maka kita adalah orang yang diperkenan oleh Bapa. Kenapa? Bukan karena saya, bukan karena apa yang kulakukan, bukan karena pencapaian yang bisa kukerjakan, tetapi karena pribadi Kristus anaknya itu yang telah tinggal di dalam saya, yang sudah saya terima dengan iman sebagai Tuhan saya, sebagai penguasa hidup saya, yang telah menebus saya, yang telah berkorban untuk saya, yang telah melakukan seluruh kehendak Bapa yang tidak bisa saya lakukan, dan saya menerima apa yang dikerjakan hidup saya. Maka saya pun dikasihi dan diperkenan.
Hal yang sama juga untuk saudara. Tapi di dalam Matius pasalnya yang keempat, ya, itu saudara, di mana pencobaan di padang gurun. Jadi setelah Yesus dibaptis dan Tuhan Bapa mengatakan dia ada yang dikasihi, terus Yesus ada di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Apa katanya? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ayat 1, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Perhatikan nih. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, bukan tidak bisa Yesus menjadikan batu-batu menjadi roti, tapi Yesus tidak mau patuh atau mentaati iblis. Itulah bedanya dengan Adam. Adam telah terperdaya oleh tipu daya iblis di Taman Eden, sehingga malah mendengar dan mengikuti perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Tapi Yesus tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Jelas? Tapi yang mau saya bahas, mau kita bahas di dalam ayat ini adalah tentang yang dikatakan Bapa tadi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis hanya mengutip sebagian dari ayat itu, bahkan mempertanyakan, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Benar dia adalah anak Tuhan. Jikalau kau anak Allah. Tapi iblis tidak mengatakan sepenuhnya, jikalau kau anak Allah yang dikasihi dia. Ini menakutkan bagi iblis. Dia tidak sanggup berkata-kata untuk mengatakan jikalau engkau anak Allah yang dikasihi. Wow. Inilah tipuan iblis bagi kita sekarang ini. Banyak kita merasa tidak dikasihi Tuhan. Aku telah gagal, aku telah melakukan kesalahan, aku telah melakukan pelanggaran. Tuhan sudah tidak mengasihi aku lagi. Kalau memang Tuhan mengasihi, kenapa terjadi musibah? Kalau memang Tuhan mengasihi, kenapa terjadi ada malapetaka, ada bencana? Bahkan sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doaku, tidak menjawab doaku. Oh saudara, ini adalah kesalahan kita. Tapi yang jelas, kalau engkau sudah percaya kepada Kristus dan menerima dia dan tinggal di dalammu, engkau adalah anak yang dikasihi dan kepadamulah Tuhan berkenan. Iblis tidak mau saudara sadar bahwa saudara dikasihi, supaya saudara selalu ragu dan bimbang. Lewat firman yang kau dengarkan, saudara dikasihi Tuhan, saudara diperkenan, bukan karena apa-apa, bukan karena usaha, tapi karena Kristus tinggal dalam kita. Iblis tidak akan bisa menggoda saudara. Iblis tidak bisa mendakwa saudara lagi, karena saudara adalah anak dikasih. Katakan pada Tuhan, terima kasih Bapa, karena Kristus tinggal dalam saya adalah anak yang dikasihi, dan saya adalah anak yang diperkenan oleh Bapa Surgawi. Kamu dikasihi.